Jadi silaturahmi ini dalam rangka kita akan mempersiapkan Rakornas. Rakornas mungkin akan dilaksanakan pada akhir Desember ataupun awal Januari. Menentukan arah kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dalam menghadapi isu-isu strategis kemanusiaan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang. Tujuan pertemuan membangun kesamaan pemahaman tentang isu-isu kemanusiaan di Indonesia pada saat ini dan di masa yang akan datang. B. Mengembangkan organisasi dan peran ini baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tema yang kita ambil adalah lanjut usia segar negara kuat. Waktu dan tempat. Kegiatan silaturahmi ini diselenggarakan secara virtual pada 1 November 2023 tadi sejak penantian dari jam 9 sampai jam antara Ketua Umum Lembaga Indonesia dengan Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan yang diinisiasi atas kesepakatan 26 organisasi sosial internasional yang peduli kepada Indonesia. Kita sudah lama, sudah lebih 20 tahun. Dalam perjalanannya ada pasang surut yang tidak dapat kita hindari. Terlebih setelah COVID-19 itu ada kendala-kendala terutama dari segi dana, koordinasi dan sebagainya. Antara lain koordinasi dan keterpaduan, kemudian terlaksananya program pembinaan organisasi kesejahteraan sosial, kesehatan, mental spiritual, pemberdayaan advokasi dan kerjasama kemitraan lanjut usia. 3. Terbangunnya jejaring dan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Ini jejaring penting Bapak dan Ibu. Kami kemarin diundang oleh Kementerian PMK membicarakan bagaimana penanganan organisasi, kemudian LKS, offshore, yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, supaya mensinergikan langkah-langkah kegiatan untuk penanganan masalah dan kemudian manusia. Dulu setiap tahun kita mengadakan rapat meningkatnya jumlah lanjut usia. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2015 perkirakan jumlah 21,6 juta. Tahun 2020 26,4 juta. Ini 9,7%. Kemudian pada tahun 2024 akan ada 34 juta. Cukup tinggi, Pak. Kalau di luar negeri 34 juta itu sudah penduduk satu negara. Kelima ini terjadinya lonjakan yang luar biasa tentang pertumbuhan lanjut usia. Dengan kemandirian sesuai umur, semakin panjang umur kita, fungsi-fungsi organ tubuh itu akan berkurang. Kemudian peningkatan risiko kematian 16,69%, Jawa Timur 13,86%, Bali 13,53%, Jawa Tengah 13,07%, Sulawesi Utara 12,98%, Sumatera Barat 10,79%, Sulawesi Selatan 10,65%, Lampung 10,24%. Secara keseluruhan. Jadi anggaran yang disiapkan tahap pertama 50% Bandar Lampung. Itu karena 2 kali. 2 kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kegiatan yang dilaksanakan adalah orientasi dan pelatihan. Kemudian Provinsi Lampung terbentuknya kader ALC 50 orang, 1 kabupaten kota orang. Kemudian yang kedua, terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia dan pemeriksaan penunjang sebanyak 6 dalam rangka perluasan pelayanan kesehatan lanjut usia. Yang kedua, bagaimana meningkatkan peran serta pemberdayaan oleh masyarakat.
Waalaikumsalam. Yang saya hormati Padanya kayak gitu gimana sih pakai padanya gitu? pimpinan Tadi lembaga lansia Ini loh. Indonesia yang ada di pusat beserta seluruhnya, para pimpinan tipis banget ya. dan seluruh staf yang ada di provinsi serta kabupaten kota serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara silaturahmi nasional mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan lanjut usia, kelanjut usiaan, dan lembaga lanjut usia Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Lembaga Lanjut Usia Indonesia, Pak Rusli Wahid, bahwa jumlah lansia dari waktu ke waktu semakin bertambah. Dari ke waktu secara signifikan jumlahnya tidak menjadi mengecil, tapi malah menjadi besar. Ini artinya apa? Artinya Suaranya menurun penanganan khusus dari sana. sehingga para lansia yang ada di seluruh Indonesia harus ditangani dengan baik dan benar. Kita harus bersiap-siap untuk menyongsong era perkembangan baru, karena para lanjut usia di waktu yang akan datang dominasi oleh lansia-lansia yang gaptek teknologi, jumlah lanjut usia yang semakin banyak dan kelanjutan yang makin dinamis, maka lembaga yang kita gunakan Indonesia harus bersiap diri untuk menghadapi semua perubahan, semua elemen dan semua hal-hal yang terjadi, karena kita tidak lagi menangani masalah lansia secara langsung. Sampai dengan hari ini saja, menurut catatan yang saya himpun dari berbagai sumber, ada sekitar kurang lebih hampir 300 lembaga yang menangani masalah lanjut usia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Artinya dari jumlah tersebut sudah cukup banyak. Hanya sayangnya sekarang banyak yang gunung tikar beralih profesi untuk menangani masalah sosial lainnya, dan mereka tidak memahami bahwa masalah lansia sebetulnya masalah yang memang harus mendapatkan perhatian secara khusus baik kini maupun datang. Maka dari itu, lembaga lanjut usia semestinya harus berada di garis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Ini sebagai bentuk kangen daripada para pengurus di LLI di pusat terhadap Bapak dan Ibu yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Umum dan juga Bapak Sekjen serta para pengurus LLI pusat. Yang terhormat juga tadi Bapak Margoyono ya Pak, terima kasih sudah berkenan hadir, dan juga Bapak Ibu dari LLI Provinsi, Kabupaten, Kota. Salam kenal Bapak dan Ibu, ini para senior dan sesepuh saya yang saya harus belajar banyak dari Bapak dan Ibu. Mohon izin pada pagi hari ini bukan berarti saya yang mungkin relatif lebih muda dari Bapak dan Ibu yang sudah para senior untuk menggurui, tapi kebetulan saja sharing informasi terkait dengan
materi yang akan saya sampaikan, karena kebetulan saya membuat buku pedoman terkait dengan loneliness. Nah, ini hanya sebagai sharing informasi dan pengabdian saya terhadap Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini merupakan awal untuk silaturahim untuk selanjutnya. Tadi kita sudah dengarkan bersama dari Pak Rusli dan juga Pak Andi apa rencana kedepannya dari LLI. Saya berharap Lembaga Lanjut Usia Indonesia masih tetap eksis di semua wilayah dan mudah-mudahan malah di semua provinsi di Indonesia. Baik, Bapak dan izin untuk share screen. Jadi pada pagi hari ini yang akan disajikan adalah terkait dengan sebenarnya loneliness. Kesendirian atau kesepian itu nanti sama. Sebelumnya saya mohon izin juga, mohon maaf barangkali tadi ada yang kesulitan terkait dengan link absensi. Pertemuan hari ini merupakan kegiatan kita bersama bagaimana sekarang di era digital bahwa terkait dengan teknologi itu juga masalah lansia kita memang harus sudah membiasakan diri. Mohon maaf kalau tadi ada yang kesulitan. Usia Indonesia itu seperti apa? Nah, pada pagi hari ini sebenarnya saya sampaikan terkait dengan buku pedoman yang sudah saya buat instrumen yang harus diisi. Terus nggak pernah pegang apa lagi. saja penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana tanda-tanda kewaspadaan dan pencegahannya. Bagaimana karakteristiknya? Tadi sudah disampaikan bahwa betul angka harapan hidup Indonesia itu meningkat. Tapi apakah peningkatan usia angka harapan hidup itu diiringi dengan usia harapan hidup sehat? Saya yakin Bapak dan Ibu yang ada hadir pada hari ini adalah lansia yang smart, yang sehat, yang aktif, dan terhindar dari kesepian. Karena di sini misalnya kita lihat dari berbagai karakteristik, dari sisi misalnya sumber pembiayaan datanya rumah tangga tetap terbesar jalan. itu berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja. Nah, ini Ya juga perlu bukan. diperhatikan berapa banyak anggota rumah tangga yang bekerja. Kalau lansia yang tinggal dengan 3 generasi, namun apakah mereka hidup harmonis? Atau misalnya meskipun tinggal dengan 3 generasi, ada anak, ada menantu, ada cucu, apakah mereka hidup bahagia? Jangan-jangan misalnya meskipun di dalam satu keluarga yang banyak anggota keluarganya malah mengalami kesepian, karena zaman sekarang kan gap antar generasi juga cukup tinggi, misalnya komunikasi kurang. Apakah misalnya lanjut usia yang tinggal sendiri itu tiap pagi 1 jam jalan. Iya, Mau nambah mau apa? Iya, yang penting enggak masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan bahwa dari segi pendapatan atau pengeluaran, yang penting bergerak. Sosial, kondisi ekonominya ternyata paling banyak itu memang di trotoar jalan terus tingkat yang rendah atau 40% terbawah seperti di gambar sebelah bawah ini. Jadi yang perlu diperhatikan juga terkait tadi sektor informal itu tinggal sendiri. Jadi itu perlu diidentifikasi. Belum tentu lansia yang tinggal sendiri merasakan kesepian, atau misalnya lansia yang tinggal bersama anggota keluarga lainnya itu belum tentu tidak kesepian. Di sini ada beberapa definisi yang coba saya sampaikan dari berbagai sumber, bahwa seseorang merasa kesepian itu merasa dalam kesendirian, meskipun misalnya di sekelilingnya itu banyak orang, karena dia merasa bahwa tidak ada orang lain di sampingnya, tidak ada orang yang mengajak misalnya bicara atau komunikasi, jadi seperti itu diabaikan. Dari Bapak suka Gambar sebelah kiri ini padahal banyak kerumunan orang atau banyak orang di sekelilingnya, tapi orang tersebut merasa kesepian, merasa hampa. Adalah data IFS atau Indonesian Family Life Survey
Jadi atau 2 jam 3 jam terkait dengan siang nggak? kehidupan keluarga dan merasakan kesepian dibandingkan dengan laki-laki. Dan kalau dilihat dari pendidikan, ternyata yang berpendidikan SLTP ke atas itu lebih tinggi. Jadi ini penyebabnya bisa dari sisi faktor psikologi atau biologi. Ketahui misalnya apakah saya merasa kesepian atau tidak dan bagaimana dampaknya. Iya. Nah tentunya ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik kesehatan secara psikis atau mental dan juga fisik. Aku mah sampai Jawa Bahkan dari Timur. beberapa hasil Iya, aku wisuda studi corona kan itu diperoleh di informasi banyak yang mengalami Enggak, kesepian karena tidak ditemani tapi tetap nggak bisa tidur. atau mungkin gelisah tidurnya. Ini salah satu gejalanya adanya atensinya berkurang. Jadi udah Atau dikubur karena misalnya ada sebelum 40 hari lah. gangguan Pulang, bro. terkait dengan upaya penanganan, jadi ada 9 strategi yang bisa Oh, dilakukan gitu. bergabung dengan kelompok sebaya atau Sudah Piro. Rasul. Jadi ini sangat baik sekali. Ada Ya, lembaga bukan legislasi itu di Indonesia Indonesia itu ya, sampai ke Cirebon, level misalnya kabupaten kota dan nanti bisa langsung misalnya ke terhadap lanjut usia. Biasanya Jadi di sudah rumah bunyi terus. selesai dan sudah dipublikasi, saya akan share kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 2, jadi bisa dari internal dan juga eksternal, terdiri dari dalam diri sendiri, ketika saling berbagi. Berikutnya Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya ketemu saudara-saudara kandung saya. Antara lain itu Andi Dito. Wih, masih gagah juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Namanya tolong Nama Sumarju dari Lampung. Alhamdulillah. Itu senior saya Pak Rusli, Mas gagah. Alhamdulillah. Ada lagi saya yang lihat fotonya tadi, saudara saya sudah puluhan tahun nggak ketemu, Daulat Sembiring, Sumut. Pak ada tadi. Udah puluhan tahun itu Pak, dah kan, Daulat Sembiring Pak itu Pak. Wah, alhamdulillah gitu ya. Ada Pak Son dari Sumatera Selatan, alhamdulillah sehat-sehat semua. Sudah ketemu, ini silaturahmi, namanya juga silaturahmi nasional. Pertemuan inilah. Nah, kalau cerita tentang LLI, yang pertama dari Pak Andi tadi ada ide Galana. Wah, ini pendiri Tagana Galana juga cocok. Lampung siap. Lampung siap. Tanah mau berapa hektar tak siapkan. Oh iya, mau puluhan hektar, ayo silakan, tak siapkan. Siap. Bangunannya dari pusat tapi. Laporan kegiatan, alhamdulillah rutin kita sudah melaksanakan rutin. Kalau senam lansia ada 7 tempat. Lansia itu rutin setiap minggu, seminggu sekali kita bekerja sama dengan LKS. Ada 7 titik kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi setelah senam itu ada pemeriksaan kesehatan. Kalau itu ada kendala-kendala yang dengan obat-obatan ringan diatasi oleh mereka, oleh dinas kesehatan. Yang kedua ada extra fooding, itu dari pihak swasta Pak, sponsor Pak. Kita cari-cari ada peternak ayam, petelur dan sebagainya, extra fooding. Nah, terus yang ketiga itu ada 7 tempat. Kalau yang full itu di kota Metro itu ribuan orang itu full. Karena Metro itu kota kecil 5 kecamatan dan itu ada tokohnya juga kan, mantan wali kota Pak Lukman itu, wah, sponsornya luar biasa. Itu sehingga sewaktu-waktu silakan kita siapin karaoke untuk ke Metro, monggo Pak Adi. Oh iya, kita siapkan. Itu untuk
Kalau itu jangan keras-keras. Oh iya. Lampung pada minta karaoke. Untuk Andi apa sih yang nggak disiapkan? Dengan catatan jangan sampai pagi. Yeah. Terus ada lagi, kita juga menyelenggarakan kuliah lansia, sekolah lansia. Wah itu ribuan juga. Alhamdulillah kemarin 118 orang yang wisuda. Kita wisuda. Dan ya seru juga. Lansia kita juga ikut membuat penyelenggaraan upacara nasional yang semuanya oleh lansia. Jadi menambah semangat. Dan perlu saya laporkan juga bahwa di Lampung alhamdulillah angka harapan hidupnya juga sudah mulai nanjak terus, naik terus, sehingga urutan ke-8 angka harapan hidupnya banyak lansia. Sayangnya itu masih dibarengi dengan tingkat ekonomi, kemiskinan yang kurang, juga berkat kesehatan. Harapan hidupnya tinggi namun ekonominya kurang. Untuk karena itu LLI, mari kita salah satu program LLI untuk meningkatkan ekonomi. Ini baru kita rintis Pak. Kita tadi dengan Pak Adi ya, itu dengan CSR. Kita baru coba-coba mulai dengan CSR. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga-tiganya tidak perlu saya jawab karena ini namanya aspirasi dari daerah. Demikian Bapak Ibu sekalian.